wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Rizky Saputra dengan nomor NPM 230310240010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu dan juga esai mengenai pengembangan ilmu oceanografi di Indonesia. Sebelum memulai kegiatan presentasi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya yaitu yang pertama ini saya dapat judulnya, yaitu judul yang berjudul Predictive Illegal Fishing on the Patagonia Self-Formed Oceanography Seascapes. Nah, di sini saya juga dapat si jurnal ini di Oceanography. Untuk volume sendiri, yaitu volume dan halaman, saya hanya mendapatkan halamannya saja, yaitu 1 sampai 27. Tahunnya itu 13 Juli 2020. Untuk penulisnya sendiri yaitu John Woodhill, Marja Kavanagh, Michael Harte, James, dan Watson. Nah, untuk reviewnya sendiri saya sendiri Depa Rizky Saputra. Untuk tanggalnya sendiri yaitu 28 Juni 2025. Dalam jurnal ini membahas tentang pendekatan inovatif untuk mendeteksi dan memprediksi si penangkapan ikan ilegal di wilayah landasan kontinen, yaitu Patagonia, khususnya oleh armada kapal asing seperti dari Tiongkok. Penelitian ini juga menggabungkan data pelacak kapal berbasis AIS atau Automatic Identification System dengan data oceanografi seperti suhu, permukaan laut, dan juga klorofil A yang dapat diklarifikasikan dalam bentuk seascapes atau kondisi laut yang berdasarkan karakteristik fisika dan juga biologis. Untuk modelnya sendiri ini penggunaannya itu model machine learning, yaitu random forest classifier, dan juga penelitian ini juga memprediksi dengan tingkatan akurasi yang tinggi dan berdasarkan perubahan kondisi lingkungan laut. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya penggunaan data real time dan juga analisis prediksi dalam upaya penegakan hukum maritim yang proaktif. Selanjutnya yaitu saya dapat judul judulnya yaitu Historical Review of Research on Fisheries versus Climate Change and Proposal for the Future in a Global Warming Context. Dan di sini saya dapat jurnal ini di Journal of Marine Science and Engineering JMSE MDVI Q1 bidang Oceanography Ocean Engineering. Untuk volume sendiri saya dapat di volume 13 nomor 2 tahun 30 Januari 2025 yang ditulis oleh penulis Juan Perez Rubin dan juga Elena Perez Rubin. Untuk reviewnya sendiri mungkin saya sendiri Depa Rizky Saputra, tanggal 8 Juni 2025. Jurnal ini membahas tentang histori lebih dari 100 tahun riset ilmiah mengenai hubungan antara perikanan dan juga perubahan iklim, dengan memfokuskan bagaimana pemahaman tersebut berkembang dari awal abad ke-20 sampai sekarang. Yaitu penulisan ini menyoroti kontribusi literatur klasik seperti karya George itu pada tahun 1914 dan Casting dari 1982 yang dimana saat ini jarang dirujuk tetapi memiliki nilai ilmiah tinggi dalam menjelaskan pola fluktuasi stok ikan akibat faktor lingkungan. Nah, selain itu juga si jurnal ini juga membahas tentang program kerja sama internasional seperti ICS, Globes, dan juga Copernicus yang dimana memfasilitasi riset lintas disiplin. Penulisan menyarankan perlunya inisiatif
inisiatif global untuk menegakkan atau mengintegrasikan data historis dan modern guna untuk merumuskan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan juga terutama pada konteks pengelolaan stok ikan yang berkelanjutan. Selanjutnya saya dapat judulnya ini Modern Technologies and Integrated Observing System are Instrument to Fisheries Oceanography, a brief history of ocean data collection. Nah, di sini saya dapat jurnalnya ini dari Fisheries Oceanography atau WILEY. Nah, untuk volume dan halaman sendiri saya dapat volume di 32 nomor 1 halaman 28 sampai 69 tahun 2022. Untuk penulisnya sendiri yaitu Franklin dan juga Swing. Jurnal ini membahas tentang mengulas evolusi dan juga peran penting teknologi observasi laut dalam mendukung ilmu oceanografi perikanan. Perusahaan ini juga sejarah pengembangan instrumen-instrumen seperti satelit, radar HF, argoplot, akustik bawah laut, dan juga glider oceanografi atau kendaraan laut nirawak. Sistem ini juga berkontribusi pada pengumpulan data-data oceanografi yang kritis. Dalam pembahasan ini juga si jurnal ini membahas tentang sistem pemantauan laut terintegritas, membantu memantau dan suhu, arus, salinitas, dan biomasa secara akurat dan berkelanjutan. Jurnal ini juga membahas tentang kerjasama antara lembaga riset, pemerintah, dan sektor swasta untuk mempertahankan sistem observasi jangka panjang yang mendukung pengambilan keputusan di sektor perikanan dan konservasi. Selanjutnya yaitu judulnya yaitu Applied Fisheries Oceanography, Ecosystem Indicator of Ocean Condition in Form Fisheries Management in the California Currents. Dan di sini saya dapat jurnal ini di Oceanography dengan volume dan halamannya itu volume 27 nomor 4 halaman 80 sampai 89 tahun 2014. Untuk penulisan sendiri yaitu salah satunya yaitu Williams, Peterson, dan juga Jennifer L. Jurnal ini juga membahas tentang pemanfaatan indikator lingkungan baik secara fisika seperti suhu, salinitas, dan arus dan maupun secara biologis seperti keberagaman dan biomasa zooplankton termasuk zooplankton. Dalam prediksi kesuksesan ini, rekrutmen dan stok ikan di wilayah California Current ini, penelitian ini juga menyusun 15 indikator oceanografi dan menggabungkan dalam model multivariat untuk mengepulasi kondisi habitat dan mendukung pengelolaan perikanan adaptif. Juga jurnal ini juga membahas tentang pengamatan ekosistem laut secara jangka panjang dan konsisten untuk lingkungan, memberikan hasil prediksi yang lebih akurat daripada pendekatan berbasis indikator yang tunggal. Untuk menjadikan bukti kuat bahwa ilmu oceanografi ini dapat langsung diterapkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem. Selanjutnya yaitu judulnya Distribution of Small Pelagies in the Makassar, Stride in Relation to Oceanography Parameter. Nah, jurnal ini saya dapat di jurnal IPTEX PSP. Untuk volumenya sendiri yaitu saya dapat volume 8 nomor 2 Oktober 2021 halaman 48 sampai 57 tahunnya 2021.
Untuk penulisnya sendiri yaitu Rini Sahni, Putri Srianti, Asrianti, Muhammad Bibin, Damis, Fadel, Muhammad. Jurnal ini juga membahas tentang distribusi spasial ikan pelagis kecil di Selat Makassar dan bagaimana si distribusi tersebut dapat dipengaruhi oleh parameter oceanografi seperti suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil A yaitu CHL. Data tangkap ini seperti ikan kembung dan juga tembang dari pukat cincin digabungkan dengan data satelit atau MODIS dan dianalisis menggunakan model statistik yaitu Generalized Generalized Additive Model atau GAM. Untuk membahas si jurnal ini juga membahas tentang identifikasi zona potensial penangkapan ikan berbasis kondisi lingkungan laut yang optimal. Juga penelitian ini juga menunjukkan bahwa SPL di Selat Makassar ini berkisaran 29,5 sampai 30,5 derajat Celcius dan CHL-nya itu 0,5 sampai 0,8 mg per meter kubik, yaitu merupakan kondisi yang sangat ideal untuk penangkapan pelagi kecil dan bahwa pergerakan ikan ini juga mengikuti pola musiman arus. Temuan ini juga sangat relevan dalam mendukung pengelolaan perikanan berbasis lingkungan di wilayah tropis. Selanjutnya, selanjutnya ke esai yang saya buat yaitu yang mengenai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia. Untuk pendahuluan sendiri yaitu ilmu oceanografi di Indonesia memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun awalnya bergantung pada lembaga asing, tetapi perkembangan mulai terlihat sejak berdirinya pusat riset nasional dan institusi akademik yaitu seperti Universitas Indonesia dan juga Institut Teknologi Bandung. Nah, oceanografi ini menjadi dasar ilmiah penting dalam bidang perikanan untuk mitigasi bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk pembahasannya sendiri, perkembangan teknologi dan kerjasama internasional telah mendorong kemajuan pesat dalam ilmu oceanografi di Indonesia. uh, Terutama terlihat dari penggunaan sistem pemantauan seperti Inateus dan Indeso, yaitu untuk mampu memberikan informasi real time dan juga mengenai kondisi laut seperti penerapan pendekatan multidisiplin dalam riset seperti oceanografi kimia dan memantau karbon organik terlarut dan oceanografi fisika untuk memahami arus laut yang mempengaruhi migrasi ikan. Nah, teknologi seperti glider oceanografi juga mulai dimanfaatkan untuk memantau laut dan dalam secara efisien. Selain itu juga untuk mendukung pengelolaan perikanan, data oceanografi ini juga kini juga digunakan dalam kebijakan nasional, termasuk zona konservasi laut dan juga multi perubahan, di mana tantangan seperti keterbatasan data jangka panjang dan kurangnya sumber daya manusia masih perlu diatasi melalui kolaborasi, di mana dukungan riset, teknologi, dan kebijakan yang terintegrasi Indonesia ini berpotensi menjadi pusat keunggulan oceanografi tropis di masa depan. Mungkin itu untuk pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu ilmu oceanografi di Indonesia ini juga berkembang seiringnya kemajuan teknologi kerjasama internasional dan keterlibatan lembaga riset serta akademisi. Nah, untuk inovasi seperti Indeso, Glider Oceanografi, dan juga data satelit memperkuat pemantauan laut dan juga mendukung kebijakan kelautan. Meskipun terdapat tantangan, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat unggulan oceanografi tropis melalui kolaborasi lintas sektor dan juga pendekatan ilmiah yang terintegrasi.
Mungkin, sekian, presentasi dari saya mengenai, hasil review jurnal dan juga esai. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.